Perkenalkan, saya Grey Talabaro dari kelompok 1 dengan NPM 2302195653. Yang pertama, latar belakang. Jepang menerapkan pendekatan pengelolaan sumber daya air yang bersifat terpadu dan terstruktur secara nasional. Alasannya karena karakter geografisnya yang rawan banjir atau topan. Kemudian distribusi ketersediaan air yang tidak merata, serta tekanan dari perubahan iklim dan infrastruktur yang makin menua. Untuk itu, negara ini mengeluarkan kebijakan nasional yang mengarahkan langkah-langkah pengelolaan siklus air secara komprehensif. Sejak krisis polusi pertumbuhan ekonomi, Jepang membuat kerangka hukum untuk kualitas air. Misalnya, Water Pollution Control Law pada tahun 1970 sebagai dasar pengendalian limbah industri dan perlindungan lingkungan air. Untuk menjawab tantangan modern seperti penurunan muka air tanah, urbanisasi, kebutuhan sanitasi, dan risiko bencana, pemerintah menegaskan peran koordinatif antara Kementerian Pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan melalui Rencana Dasar Siklus Air atau Basic Plan on Water Cycle, dan pembagian tugas yang jelas dalam perencanaan sumber daya air. Pendekatan PSDAT di Jepang menggabungkan konservasi siklus air, yaitu air tanah dan air permukaan. Kemudian ada manajemen risiko banjir atau DAM, ada efisiensi pemanfaatan infrastruktur, serta partisipasi multi-stakeholder. Praktek ini dipelajari lalu disebarluaskan lewat program kerjasama, teknis dan studi jika, serta kajian internasional. Akhirnya, pengalaman Jepang menekankan dua pelajaran penting. Yang pertama, kebijakan dan regulasi yang kuat untuk menjaga kualitas dan kuantitas air. Yang kedua, pembaharuan manajemen aset dan adaptasi, termasuk kesiapsiagaan bencana, untuk menjaga layanan air yang handal di tengah perubahan iklim dan penuaan infrastruktur. Selain itu, penerapan PSDAT di Jepang juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menjaga keseimbangan pemanfaatan dan pelestarian sumber daya air. Pemerintah melalui Ministry of Land, Infrastructure, Transport, and Tourism, dan Japan International Cooperation Agency atau yang disingkat JICA, mendorong integrasi antar pengelolaan air permukaan, air tanah, dan lingkungan pesisir untuk membentuk siklus air yang berkelanjutan. Pendekatan ini tidak hanya fokus pada infrastruktur fisik, seperti bendungan atau saluran irigasi, tetapi juga inovasi teknologi, edukasi publik, serta sistem peringatan dini bencana hidrologi. Keberhasilan Jepang dalam mengembangkan sistem pengelolaan air yang tangguh dan efisiensi ini diakui oleh lembaga internasional seperti World Bank dan OECD sebagai salah satu model terbaik dalam implementasi Integrated Water Resource Management atau IWRM yang selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan identifikasi permasalahan SDA. Permasalahan sumber daya air di Jepang mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh negara maju dengan kondisi geografis dan sosial ekonomi yang kompleks. Salah satu isu utama yang terjadi yaitu pelepasan air limbah radioaktif dengan pembangkit listrik tenaga nuklir yang terjadi di Fukushima Daiichi pada tahun 2023. Pemerintah Jepang melalui Tokyo Electric Power Company dan Kementerian Ekonomi Perdagangan dan Industri memutuskan untuk melepaskan air yang telah diproses menggunakan sistem Advanced Liquid Processing System ke Samudra Pasifik. Menurut laporan yang ada, pelepasan ini memenuhi standar keselamatan internasional. Namun, menimbulkan kekhawatiran besar dari masyarakat Jepang dan negara tetangga seperti Korea Selatan dan Cina, terutama terkait dampak jangka panjang terhadap ekosistem laut dan kesehatan manusia. Selain itu, persoalan Fukushima, Jepang juga mengalami peningkatan kejadian cuaca ekstrim yang menyebabkan banjir besar dan tanah longsor di berbagai wilayah. Contohnya pada gambar di atas.
Data dari Ministry of Land, Infrastructure, Transport, and Tourism mencatat bahwa intensitas hujan ekstrim meningkat secara signifikan selama dekade terakhir akibat perubahan iklim global. Banjir besar yang terjadi pada tahun 2018 di wilayah barat Jepang disusul oleh bencana serupa pada tahun 2019 di Cina dan Nagano, serta curah hujan ekstrim berulang pada tahun 2022 sampai 2024, telah menyebabkan ribuan warga mengungsi dan menimbulkan kerugian ekonomi mencapai miliaran yen. Topografi Jepang yang bergunung-gunung memperparah risiko longsor dan mempercepat limpasan air, sehingga menguji ketahanan sistem drainase perkotaan dan infrastruktur sungai yang sebagian besar dibangun pada era 1960 sampai 1970-an. Dampak kedua dari permasalahan tersebut tidak hanya bersifat lingkungan, tetapi juga sosial dan ekonomi. Kerusakan pada jaringan infrastruktur air dan sistem sanitasi menyebabkan gangguan pasokan air di beberapa kota besar dan pedesaan. Sementara pencemaran laut berdampak pada sektor perikanan yang menjadi sumber ekonomi penting bagi masyarakat pesisir. Banjir dan tanah longsor juga seringkali menimbulkan kebutuhan evakuasi massal dan memperbesar beban tanggap darurat nasional. Di sisi lain, persepsi negatif terhadap pelepasan air limbah Fukushima menghambat ekspor produk laut dan menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap kebijakan pengelolaan sumber daya air pemerintah. Sebagai respons, pemerintah Jepang memperkuat pendekatan sumber daya air terpadu atau IWRM yang menekankan koordinasi antara aspek teknik, sosial, dan kebijakan. Melalui kerjasama CIKA dan lembaga internasional seperti World Bank dan OECD, Jepang mengembangkan strategi adaptasi yang berbasis data dan teknologi, seperti pemetaan risiko banjir, sistem peringatan dini, serta peningkatan efisiensi infrastruktur air. Upaya ini sejalan dengan Basic Act on the Water Cycle pada tahun 2014. Yang bertujuan untuk menjaga siklus air yang sehat melalui konservasi, pengelolaan air tanah, dan pelibatan masyarakat. Dengan integrasi kebijakan lintas sektor, Jepang berusaha mengatasi permasalahan sumber daya air secara berkelanjutan sambil memastikan keamanan lingkungan dan ketahanan masyarakat terhadap bencana di masa depan. Hai, perkenalkan, nama saya Mikaela Danu Pratama, NPM 23021941. Saya di sini ingin menjelaskan beberapa permasalahan untuk membahas teknis dan non teknisnya. Baik, jadi di sini saya ingin menjelaskan pengelolaan secara teknis pada kasus Fukushima di Jepang. Yang pertama adalah penggunaan Advanced Liquid Processing System atau ALPS. ALPS adalah sistem multitahap yang menggunakan kombinasi absorpsi dan reaksi kimia untuk menghilangkan sebagian besar zat radioaktif dari air yang terkontaminasi di lokasi PLTN Fukushima Daiichi. Lalu bagaimana sih cara kerja ALPS ini? Dihasilkan ketika air tanah dan air hujan masuk dan bersentuhan dengan puing-puing bahan bakar yang meleleh di dalam reaktor. Sebelum masuk ke sistem utama, air menjalani proses filtrasi untuk membuang radionuklida dengan konsentrasi tinggi. Pada tahap ini, radionuklida seperti cesium dan strontium dihilangkan. Yang ketiga ada pemrosesan utama dalam ALPS. Sistem ini bekerja untuk menghilangkan hampir semua radionuklida yang lain tersisa, kecuali tritium, hingga konsentrasi keseluruhannya, memenuhi standar keselamatan yang sudah ditetapkan. Nah, mengapa sih tritium itu dihilangkan? Hal ini karena tritium mengandung toksisitas yang rendah dan relatif mirip dengan air biasa, sehingga tidak menjadi fokus utama dalam pengolahan ALPS. Yang keempat ada penyimpanan. Air yang telah diolah oleh ALPS disimpan dalam tangki untuk diverifikasi dan memastikan bahwa standar pelepasan telah terpenuhi. Sebelum pelepasan, air limbah diencerkan guna untuk mengurangi konsentrasi tritium hingga memenuhi standar keselamatan internasional yang ditetapkan. Dan yang tahap terakhir adalah pelepasan ke air laut. Air yang telah diolah dan diencerkan kemudian dilepaskan ke laut melalui terowongan bawah tanah. Pelepasan ini dipantau dan dinilai oleh salah satunya Badan Energi Atom Internasional atau
IAEA untuk memastikan bahwa air yang dibuang berada di bawah batas keamanan yang telah disepakati. Kemudian untuk non-teknisnya adalah yang pertama, pemberian kompensasi. Keputusan pelepasan air limbah menyebabkan kekhawatiran serius akan adanya dampak negatif di sektor ekonomi terutama perikanan dan pariwisata. Oleh karena Presiden TEPCO, Tokyo Electric Power Company Holdings, Tomoaki Kobayakawa, memberikan kompensasi berkepanjangan bagi para nelayan dan sektor yang terdampak sebesar kurang lebih 80 miliar yen. Yang kedua adalah dialog politik. Pelepasan air limbah ini menyebabkan masalah internasional terutama bagi para negara tetangga termasuk Tiongkok. Tiongkok melarang ekspor produk seafood dari Jepang. Meskipun begitu, Perdana Menteri Fumio Kishida meminta Tiongkok untuk segera mencabut larangan tersebut dan akan terus meminta diskusi yang didasarkan pada ilmu pengetahuan. Kemudian yang terakhir, ada Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa juga mengatakan akan meluncurkan halaman web untuk menyediakan data langsung tentang pelepasan tersebut dan mengulangi jaminannya bahwa IAEA akan hadir di lokasi selama pelepasan tersebut. Amerika Serikat juga menyatakan bahwa Jepang telah bersikap terbuka dan transparan karena berupaya mengelola lokasi Fukushima Daiichi dan pelepasan air olahan secara bertanggung jawab setelah berkoordinasi secara proaktif dengan para ilmuwan dan mitra. Dari gambar tersebut bisa dilihat tampilan webnya dan masih aktif untuk update timeline hingga saat ini. Oke, baik. Kemudian saya ingin membahas persoalan kedua, yaitu mengenai banjir dan typhoon yang ada di Jepang. Untuk non-teknisnya, Jepang membangun super levee, yaitu tanggul raksasa yang dibuat lebih lebar dan kuat dari tanggul biasanya. Jadi tanggul ini berfungsi untuk menahan debit air yang sangat besar saat banjir dan juga tahan terhadap gempa bumi. Salah satunya ada di Sungai Arikawa, kota Tokyo, Jepang. Yang kedua, Jepang memiliki Metropolitan Area Outer Underground Discharge Channel yang merupakan saluran bawah tanah raksasa. Cara kerjanya adalah, jadi saat hujan deras, air dari sungai dan drainase kota dialirkan ke terowongan bawah tanah raksasa. Kemudian air ditampung di 5 silo vertikal raksasa yang memiliki diameter 32 meter, kedalaman 70 meter, yang berfungsi sebagai ruang penyimpanan sementara. Setelah terisi, air dipompa melalui pompa raksasa ke Sungai Edo yang aman untuk menampung debit tambahan. Dengan sistem ini, debit air hujan yang biasanya membanjiri kota bisa dialihkan ke bawah tanah sehingga permukaannya tetap aman. Kemudian, Jepang memiliki Japan Meteorological Agency yang membantu masyarakat bersiap lebih awal saat ada ancaman banjir atau typhoon. Tugas mereka antara lain adalah seperti menghitung potensi aliran sungai, menentukan risiko kekeringan atau banjir, membantu lembaga pengelola bendungan untuk mengatur pembukaan pintu air, serta peringatan banjir atau flood warning untuk tujuan evakuasi yang lebih cepat. Kemudian, saya ingin membahas tentang pengelolaan secara non-teknisnya. Jadi, Jepang memiliki Basic Act on the Water Cycle, yaitu undang-undang yang menjadi dasar semua kebijakan pengelolaan air. Undang-undang ini memastikan bahwa air dikelola secara menyeluruh, mulai dari hulu hingga hilir, dari sumber air sampai ke pemanfaatannya oleh masyarakat. Contohnya tertera ada pada nomor 16 pasal 3 dan 9. Kemudian adalah penerapan River Basin Water Cycle. Contohnya ada di daerah Danau Inba, wilayahnya terletak di utara prefektur Chiba sebelah timur Tokyo. Karena urbanisasi yang cepat, beban pencemaran dan dari limbah domestik meningkat dan siklus air alami di wilayah tersebut mulai terganggu. Tahun 2016 dirumuskan Plan for Healthy Water Cycle in the Lake Inba Basin dengan target jangka panjang hingga tahun 2030. Isi utama dari rencana ini adalah menetapkan 5 tujuan utama terkait pemeliharaan atau pemulihan siklus air yang sehat. Strategi tindakan yang diterapkan antara lain: yang pertama ada peningkatan sistem pembuangan limbah domestik dan fasilitas drainase pertanian. Yang kedua, pengetatan standar pembuangan atau effluent, kontrol beban pencemaran, dan pembinaan bagi usaha kecil. Kemudian yang ketiga ada pemurnian air sungai yang masuk ke danau melalui nature friendly, rekayasa sungai, pembersihan saluran, dan pengerukan.
Yang keempat ada pemurnian danau yang meliputi vegetasi perairan, zona vegetasi tepi danau, dan pembersihan danau. Yang kelima ada instalasi fasilitas infiltrasi dan penyimpanan air limpasan atau permeable pavement dan kontrol pupuk di drainase pertanian. Perkenalkan, nama saya Viko Kurniaji dengan NPM 230219446. Selanjutnya ada analisis penerapan PSDAT. Yang pertama terpadu, sinergi antara aspek teknis, ALPS, superlift, dan non-teknis, hukum, kerjasama, dan kompensasi. Yang pertama ada aspek teknis. Jepang mengembangkan berbagai inovasi teknologi untuk menjaga keberlanjutan sumber daya air dan mengatasi dampak lingkungan ekstrim. Contohnya adalah yang pertama ALPS. Di PLTN Fukushima yang berfungsi menyaring air terkontaminasi radioaktif melalui kombinasi reaksi kimia dan adsorpsi. Sistem ini berhasil menghilangkan sebagian besar zat radioaktif, menyisakan hanya tritium yang masih dalam jangkauan aman. Yang kedua ada superlift, yaitu tanggul besar multifungsi yang tidak hanya menahan banjir, tetapi juga berperan sebagai area permukiman dan ruangan publik aman terhadap risiko bencana. Selanjutnya ada aspek non-teknis. Pemerintah Jepang memperkuat aspek hukum dan kebijakan nasional, seperti Basic Act on the Water Cycle pada tahun 2014 dan Water Pollution Control Law pada tahun 1970, yang menjadi kerangka pengelolaan kualitas air dan koordinasi antar lembaga. Selain itu, penerapan non-teknis mencakup yang pertama, kompensasi sosial bagi masyarakat terdampak, khususnya nelayan dan pelaku industri perikanan. Yang kedua, ada diplomasi internasional, seperti dialog antara Jepang dan Tiongkok terkait larangan impor seafood Jepang. Yang ketiga, transparansi publik, melalui keterbukaan data dan kehadiran IAEA dalam memantau langsung pelepasan air untuk membangun kepercayaan masyarakat dan internasional. Selanjutnya, yang kedua, berbasis ilmiah. Penerapan PSDAT di Jepang selalu berlandaskan pendekatan ilmiah. Contohnya yang pertama, semua keputusan dan tindakan pengelolaan air didasarkan pada hasil kajian ilmiah, pengujian laboratorium, dan evaluasi risiko. Yang kedua, dalam kasus Fukushima, IAEA berperan penting memastikan air yang dilepaskan ke laut telah memenuhi standar keselamatan global. Yang ketiga, pemerintah Jepang secara terbuka menyediakan laman resmi pelaporan yang memuat data kualitas air, hasil pengujian, serta penjelasan teknis sistem ALPS. Yang keempat, pendekatan ini membangun akuntabilitas dan kredibilitas publik, mengurangi ketegangan sosial, serta memperkuat citra Jepang sebagai negara yang transparan dan bertanggung jawab secara ilmiah. Yang ketiga, ada partisipatif. Salah satu kekuatan utama PSDAT Jepang adalah adanya kolaborasi lintas sektor dan aktor. Contohnya yang pertama, pemerintahan pusat atau MLIT berkoordinasi dengan pemerintahan daerah JICA dan lembaga internasional seperti OECD. Yang kedua, pendekatan ini melibatkan sektor swasta, masyarakat lokal, dan komunitas ilmiah, sehingga kebijakan yang diambil tidak hanya top-down tetapi juga partisipatif. Yang ketiga, melalui kerjasama teknis dan pertukaran pengetahuan, Jepang menjadi contoh penerapan IWRM yang efektif di negara maju dengan kondisi geografis kompleks. Yang keempat, kolaborasi ini memperkuat resiliensi sosial dan infrastruktur, memastikan kesiapsiagaan terhadap bencana air seperti banjir, kekeringan, dan tsunami. Selanjutnya, ada yang terakhir, keberlanjutan. Tujuan utama PSDAT Jepang bukan sekedar penanganan jangka pendek, melainkan menjaga keberlanjutan sumber daya air dan keseimbangan ekosistem dalam jangka panjang. Yang pertama, Jepang menghadapi tantangan perubahan iklim, peningkatan intensitas cuaca ekstrim, serta keterbatasan lahan dan sumber daya. Oleh karena itu, semua kebijakan diarahkan untuk adaptasi dan mitigasi jangka panjang. Yang kedua, contoh konkret. Contoh konkretnya adalah pengolahan radioaktif Fukushima tidak hanya berfokus pada penurunan risiko saat ini, tetapi juga pemantauan berkala dan evaluasi dampak ekologis jangka panjang terhadap laut. Yang ketiga, prinsip keberlanjutan juga diterapkan dalam pemanfaatan air tanah, pemeliharaan infrastruktur tua, serta pelestarian daerah tangkapan air. Selanjutnya ada kesimpulan. Penerapan PSDAT di Jepang menunjukkan keberhasilan pengelolaan sumber daya air yang terpadu, ilmiah, dan berkelanjutan. Jepang mampu menggabungkan aspek teknis seperti sistem ALPS di Fukushima dan pembangunan superlift dengan aspek non-teknis seperti kebijakan hukum, komersialisasi sosial, diplomasi internasional, dan transportasi publik.
Kolaborasi antara pemerintah, lembaga internasional, sektor swasta, dan masyarakat menjadikan Jepang tangguh menghadapi berbagai tantangan seperti pencemaran air, bencana alam, dan perubahan iklim. Semua kebijakan didasarkan pada data ilmiah dan diawasi lembaga seperti IAEA, memastikan keamanan dan kepercayaan publik. Secara keseluruhan, PSDAT di Jepang mencerminkan pengelolaan air yang terintegrasi, adaptif, dan berorientasi pada masa depan, sekaligus menjadi contoh bagi negara lain dalam mencapai pembangunan berkelanjutan dan ketahanan lingkungan jangka panjang.